Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sunyi Memanggil, tempat di mana kisah-kisah yang terkubur kembali bangkit dalam kegelapan malam. Sebelum cerita dimulai, pastikan kalian sudah menekan tombol like, tulis komentar kalian di bawah tentang kejadian paling menyeramkan yang pernah kalian alami. Dan jangan lupa subscribe channel Sunyi Memanggil, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor yang akan terus memanggil kalian setiap malam. Karena malam ini, sunyi, tidak lagi sepi. Dia tidak menjual ayam. Dia menjual sesuatu yang lebih mahal dari nyawa manusia. Setiap pembeli pulang dengan perut kenyang, tapi satu orang di desa itu tidak pernah pulang lagi. Dan ketika Raka membuka pintu dapur belakang tempat makan itu, yang ia temukan bukan kandang ayam, melainkan pintu menuju perjanjian gelap yang seharusnya tidak pernah dibuka. Apa sebenarnya harga dari kekayaan instan itu? Warung kecil di ujung jalan desa itu selalu dipenuhi manusia, seolah ada magnet tak terlihat yang menarik perut lapar mendekat tanpa ragu. Papan kayu bertuliskan Chicken Pak Darto tampak kusam, tetapi aroma gorengan dari dapur belakang menyebar seperti kabut tipis yang menggoda indera. Di tempat terpencil yang biasanya sunyi, antrean justru memanjang setiap sore. Fenomena tersebut terasa janggal, seperti hujan turun di musim kemarau. Raka, pemuda perantau yang baru sebulan bekerja di sana, mulai merasa ada sesuatu yang tak sejalan dengan logika. Setiap pagi, ia datang sebelum matahari terbit. Namun, stok daging selalu tersedia tanpa pernah terlihat mobil pemasok berhenti. Tidak ada karung es, tidak ada kardus bertuliskan nama perusahaan. Hanya lemari pendingin tua yang selalu penuh, seakan isinya tumbuh sendiri seperti jamur di dinding lembab. Pada awalnya, ia menepis kecurigaan. Mungkin pemilik usaha punya jalur khusus, pikirnya. Tetapi, hari demi hari, keanehan makin terasa. Saat membersihkan dapur, Raka menemukan bekas tetesan merah di lantai. Bukan seperti saus, melainkan seperti cairan yang baru saja meninggalkan tubuh hangat. Bau amisnya menyerupai ruang rumah sakit setelah operasi. Ia mengelapnya dengan kain basah, berusaha menganggap semuanya biasa. Pak Darto jarang bicara. Wajah pria itu selalu tampak segar walau usianya melewati 50 tahun. Matanya redup, seperti lampu minyak yang hampir padam tetapi tidak pernah benar-benar mati. Jika ditanya soal asal bahan masakan, jawabannya singkat. Ayam datang sendiri, nak. Rezeki tidak perlu dicari, cukup dijemput. Kalimat itu terdengar seperti pepatah, tetapi di telinga Raka berubah menjadi teka-teki. Suatu malam, ia lupa mengambil jaket dan kembali ke warung setelah pintu ditutup. Jam menunjukkan hampir pukul 12. Desa tenggelam dalam keheningan. Angin menggeser daun pisang di samping bangunan, menimbulkan bunyi mirip bisikan. Raka melangkah perlahan, berniat hanya mengambil barang lalu pulang. Namun dari balik dapur, terdengar suara berdecit. Bukan ayam berkokok, melainkan semacam erangan tertahan seperti orang yang sedang menahan tangis. Raka berdiri mematung. Hatinya berdetak seperti palu menghantam besi. Ia mengintip melalui celah papan yang terkelupas. Di dalam ruangan gelap itu, Pak Darto berdiri di depan kandang besi. Bukan kandang biasa. Di dalamnya terdapat makhluk menyerupai ayam, tetapi bentuk kepalanya mirip wajah manusia dengan mata terbuka lebar. Paruhnya tidak keras, melainkan seperti bibir pucat yang gemetar. Tubuhnya bersisik, namun tangan kecil menggantung di sisi sayap. Raka mundur selangkah. Dunia seakan berhenti berputar. Pak Darto mengangkat pisau panjang. Tangannya bergerak tanpa ragu. Makhluk itu mengeluarkan suara lirih, seperti orang memanggil nama ibunya. Darah menetes ke wadah tanah liat. Bau besi memenuhi udara, seperti hujan karat di ruang sempit. Raka menutup mulutnya agar tidak berteriak. Tubuhnya gemetar seperti daun kering diterpa angin malam. Ia berlari tanpa arah, hanya ingin menjauh dari bangunan itu. Jalan tanah terasa panjang seperti lorong tak berujung.
Keesokan paginya, ia kembali bekerja dengan wajah pucat. Antrean pelanggan tetap mengular. Tawa terdengar, sendok beradu dengan piring, dan aroma bumbu menyebar seperti pesta kecil di tengah kampung. Tidak ada yang tahu apa yang ia lihat. Seorang pelanggan memuji, "Rasanya beda, lebih gurih dari kemarin." Kalimat itu menusuk pikiran Raka seperti jarum dingin. Ia memandang potongan gorengan di etalase, kulitnya kecoklatan, mengkilap oleh minyak. Sekilas tampak biasa, tetapi kini bayangan wajah di kandang semalam muncul di kepalanya. Sore hari, Pak Darto memanggilnya ke belakang. "Kau kelihatan lelah. Kerja di sini memang butuh hati kuat." Raka berani bertanya, "Pak, ayam-ayam itu datang dari mana sebenarnya?" Pak Darto tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke mata. "Dari mereka yang berhutang." "Berhutang apa?" "Janji," jawabnya singkat. "Janji pada sesuatu yang tinggal di bawah tanah." Udara terasa berat seperti kain basah menutup dada. Raka ingin keluar, tetapi kakinya kaku. Pak Darto melanjutkan, "Dulu aku miskin, tidak punya apa-apa. Aku minta rezeki. Makhluk itu memberi jalan. Sebagai balasan, orang-orang yang datang dengan niat buruk berubah menjadi ternak. Mereka hidup untuk memberi makan manusia lain." Raka tersentak. Jadi semua ini, warung ini berdiri dari rasa lapar manusia dan keserakahan roh, kata Pak Darto tanpa emosi. Malam kembali turun. Di dapur, Raka mencuci pisau sambil memandangi pantulan wajahnya di bilah besi. Bayangan itu tampak asing, seperti bukan miliknya sendiri. Ia teringat suara lirih di kandang, terngiang seperti doa yang gagal sampai ke langit. Di luar, antrean belum juga habis. Lampu bohlam menggantung seperti bulan kecil di atap seng. Warung itu tampak seperti pulau cahaya di tengah lautan gelap. Raka sadar, ia sudah melangkah masuk ke cerita yang tidak bisa dihentikan. Seperti orang yang minum air laut karena haus, semakin diminum, semakin binasa. Dan malam itu, ia mengerti satu hal. Ayam terlaris di desa bukan berasal dari peternakan, melainkan dari jiwa yang tak sempat kembali menjadi manusia. Pagi datang seperti orang yang ragu melangkah. Matahari muncul setengah hati. Cahayanya tertahan kabut tipis yang menggantung di atas atap seng warung. Raka berdiri di depan pintu dapur dengan perasaan serupa orang yang hendak masuk ke liang sempit tanpa tahu apakah masih bisa keluar. Tubuhnya terasa ringan, namun pikirannya berat seperti membawa karung batu. Sejak malam itu, dunia berubah warna. Suara wajan bukan lagi bunyi minyak mendesis, melainkan gema jeritan yang terpanggang. Bau bumbu bukan lagi undangan makan, melainkan kabar kematian yang disamarkan oleh rempah. Warung tersebut ibarat panggung sandiwara. Di depan penuh tawa, di belakang dipenuhi rahasia. Raka mencoba bertahan seperti kayu di tengah arus sungai. Jika bergerak, ia hanyut. Jika diam, ia lapuk. Maka ia memilih menyelidiki, berharap menemukan celah keluar dari lingkaran busuk itu. Saat Pak Darto pergi ke pasar, Raka membuka ruang penyimpanan belakang. Lemari pendingin tua berdengung pelan seperti nafas orang sakit. Ia menarik gagang pintu. Di dalamnya tidak hanya terdapat potongan daging, tetapi juga bungkusan kain putih kecil-kecil. Setiap kain diikat dengan benang hitam. Ia membuka satu simpul. Di dalamnya terdapat kartu nama lusuh, bukan milik pemasok, melainkan milik manusia. Selamat, sopir truk. Jantungnya bergetar. Ia membuka bungkusan lain. Wati, penjual sayur. Joko, buruh bangunan. Nama-nama itu seperti nisan tanpa kuburan. Raka teringat poster orang hilang di balai desa. Wajah-wajahnya sama. Tubuhnya dingin seolah disiram hujan di malam buta. Di sudut ruangan ada buku tebal berlapis kulit coklat. Halamannya penuh tulisan tangan. Bukan resep, melainkan daftar. Setiap baris memuat nama, tanggal, serta jumlah ayam yang dihasilkan. Angka-angka itu seperti hasil panen. Hanya saja ladangnya adalah manusia. Raka menutup buku itu perlahan. Ia merasa seperti melihat jeruan dunia yang seharusnya disembunyikan.
Sore hari, seorang pelanggan tua datang sambil membawa tongkat bambu. Tatapannya kosong, tetapi bibirnya tersenyum puas setelah menyantap satu porsi gorengan. "Enak sekali," katanya. "Seperti dulu saat istriku masih hidup." Raka menoleh. "Istri Bapak hilang tahun lalu, bukan?" Orang tua itu mengangguk. "Ya, tapi rasanya seperti kembali saat aku makan di sini." Kalimat itu menggantung seperti kabut. Raka memahami arti kata tersebut tanpa perlu dijelaskan. Rasa makanan bukan sekedar bumbu, melainkan potongan kenangan yang digoreng bersama daging. Malam merayap seperti binatang lapar. Raka memutuskan mengintip ritual sekali lagi. Ia bersembunyi di balik rak beras. Dari celah kecil, ia melihat Pak Darto menyalakan lilin di lantai. Asap kemenyan naik perlahan, semerupai ular putih. Di kandang, makhluk-makhluk itu bergerak lemah. Mata mereka menatap kosong, namun ada kesedihan yang tak bisa ditutupi. Pak Darto membaca mantra dengan suara seperti angin masuk gua. "Yang datang dengan niat buruk, kembalilah sebagai pangan." Tiba-tiba salah satu makhluk berbicara. Suaranya parau seperti radio rusak. "Raka." Ia terloncat. Nama itu keluar dari paruh yang retak. Makhluk itu menatapnya dengan mata yang pernah ia lihat di poster orang hilang. Wajahnya bukan ayam sepenuhnya, bukan manusia sepenuhnya. Seperti cermin yang pecah, memantulkan dua dunia. "Aku tetanggamu," bisiknya. "Katakan pada ibuku, aku belum pulang." Raka ingin berlari, tetapi tubuhnya seperti dipaku lantai. Kata-kata itu menusuk lebih tajam daripada pisau. Ia sadar, setiap potongan gorengan adalah surat kematian yang tidak pernah dikirim. Setelah ritual selesai, Pak Darto mendekat. "Kau sudah melihat semuanya," katanya tenang. "Sekarang pilih, pergi atau ikut." "Ini salah," suara Raka menggemetar. "Ini membunuh orang." Pak Darto menghela nafas panjang. "Tidak, ini menukar keserakahan dengan kelangsungan hidup. Mereka datang dengan niat jahat. Makhluk bawah tanah hanya mengubah bentuk. Lalu kenapa mereka masih mengingat nama?" "Karena jiwa tidak bisa digoreng," jawabnya singkat. Kalimat itu seperti palu menghantam kepala Raka. Ia menyadari pesugihan ini bukan mesin uang, melainkan penjara yang terus meminta korban. Seperti sumur yang tidak pernah penuh, semakin diisi semakin lapar. Malam itu Raka pulang dengan langkah gontai. Di jalan, ia melihat bayangan ayam berjalan tanpa suara di bawah lampu. Bayangan itu berubah menjadi sosok manusia tanpa wajah, lalu menghilang saat ia berkedip. Di kamarnya ia tidak bisa tidur. Ingatan tentang nama-nama di buku itu berputar seperti roda tanpa rem. Jika ia diam, daftar akan bertambah. Jika ia melawan, nyawanya bisa menyusul. Ia berdiri di depan cermin. Wajahnya tampak pucat. Dalam pantulan kaca, ia melihat kilatan lain di belakangnya. Bayangan makhluk berkepala ayam, berdiri seperti penjaga. Raka mengerti satu hal malam itu. Warung bukan sekedar tempat makan. Ayam adalah jembatan antara manusia dan sesuatu yang hidup dari janji busuk. Dan siapapun yang bekerja di sana perlahan menjadi bagian dari kontrak. Seperti lilin yang menyala untuk menerangi, tetapi habis karena cahaya sendiri. Raka tahu waktunya di warung itu tinggal menghitung hari. Namun sebelum pergi, ia harus memutus rantai. Jika tidak, seluruh desa akan menjadi menu berikutnya. Langit malam tampak seperti kain hitam berlubang. Bintang-bintang menyelinap keluar melalui robekan kecil cahaya. Raka berjalan menyusuri jalan tanah menuju rumah tua di pinggir desa. Bangunan itu miring seperti orang renta yang kelelahan berdiri. Di sanalah tinggal Mbok Sari, perempuan sepuh yang dikenal paham perkara gaib. Penduduk sering menyebutnya penjaga batas antara dunia kasat mata dan wilayah yang tak bisa disentuh nalar. Langkah Raka berat, namun pikirannya lebih sesak. Setiap ingatan tentang kandang besi, daftar nama, serta suara makhluk yang memanggil ibunya terus berputar seperti gasing rusak. Ia merasa seperti ikan yang menyadari air tempatnya berenang ternyata beracun. Pintu rumah Mbok Sari berderit ketika diketuk. Aroma daun kering dan asap kayu memenuhi udara. Perempuan tua itu menatapnya lama, seolah sudah mengetahui alasan kedatangannya.
"Kau bekerja di warung ayam," katanya tanpa bertanya. Raka terdiam. "Saya ingin menghentikan semua itu." Mbok Sari duduk perlahan di bangku bambu. "Yang kau hadapi bukan sekadar manusia, itu perjanjian lama. Perjanjian yang tumbuh dari keinginan cepat kaya. Seperti benih ilalam, sekali tumbuh sulit dicabut." Raka menceritakan semua, makhluk berkepala ayam, buku berisi nama, serta ritual malam. Setiap kalimat keluar seperti beban yang diturunkan dari punggung. Mbok Sari mendengarkan dengan mata terpejam, jari-jarinya bergerak menghitung sesuatu di udara. "Makhluk itu tidak membunuh," ucapnya akhirnya. "Ia menukar. Orang yang datang membawa niat jahat diubah wujudnya. Namun masalahnya, manusia tetap menjual hasil perubahan itu. Disitulah dosa berlipat." "Bagaimana menghentikannya?" "Putuskan janji," jawab Mbok Sari. "Bakar buku daftar, hancurkan kandang, dan kembalikan jiwa-jiwa ke asalnya." Raka menghela napas. Pak Darto tidak akan membiarkan. "Setiap perjanjian selalu meminta pengganti," kata Mbok Sari. "Jika rantai diputus, akan ada yang ditarik." Kata-kata itu menempel di kepala Raka seperti duri. Namun ia tahu, tinggal diam berarti ikut menyuapi kejahatan. Seperti penumpang kapal bocor yang memilih tidur, padahal laut sudah masuk ke lambung. Malam berikutnya, hujan turun tanpa suara guntur. Raka kembali ke warung dengan langkah hati-hati. Pak Darto sedang tertidur di ruang depan. Lampu temaram menggantung seperti mata setengah terbuka. Raka menuju dapur belakang membawa botol minyak tanah serta korek api. Ia membuka lemari pendingin. Kain-kain putih masih tersusun rapi. Nama-nama manusia di dalamnya seolah menatap dari balik lipatan. Tangannya gemetar, tetapi ia menuangkan cairan ke lantai dan rak kayu. Kemudian ia menuju kandang besi. Makhluk-makhluk di dalamnya bergerak pelan. Mata mereka mengikuti setiap langkah Raka. Salah satu dari mereka mengeluarkan suara, bukan erangan, melainkan doa. "Jangan takut, aku pulangkan kalian." Ia menyalakan api. Nyala kecil tumbuh cepat, seperti bunga merah yang mekar di malam gelap. Kayu berderak, asap menari di udara. Bau besi bercampur hangus menyebar seperti kabar buruk. Teriakan Pak Darto memecah keheningan. "Apa yang kau lakukan?" Pria itu berlari ke dapur, matanya merah seperti bara. "Kau tidak tahu akibatnya. Ini harus berhenti," teriak Raka. "Mereka manusia." Pak Darto mendorongnya. Tubuh mereka bertabrakan seperti dua gelombang saling menghantam. Api semakin besar, kandang mulai runtuh. Tiba-tiba suara lain terdengar, bukan dari manusia, dari tanah. Lantai dapur retak perlahan, bau lembab keluar seperti napas gua. Dari celah itu muncul bayangan hitam besar, tanpa bentuk pasti. Udara menjadi dingin, seolah malam menggigit tulang. Perjanjian dilanggar. Suara itu bergema seperti dari dasar sumur. Pengganti harus diambil. Makhluk-makhluk di kandang berubah wujud. Tubuh ayam mereka luruh seperti kulit lama. Sosok manusia berdiri lemah, telanjang, dan menangis. Mereka berlari keluar dari dapur, menembus hujan, seperti burung dilepas dari kurungan. Pak Darto jatuh berlutut. "Aku hanya ingin kaya. Aku tidak mau miskin lagi." Bayangan hitam mendekat. Setiap permintaan punya harga. Raka berusaha menarik Pak Darto, namun tanah di bawah kaki pria itu seperti lumpur hidup. Tubuh Pak Darto perlahan tenggelam, wajahnya berubah ketakutan, tangannya menggapai udara, seperti orang yang mencoba memegang cahaya. Dalam hitungan detik, ia lenyap, retakan menutup kembali, api padam dengan sendirinya. Hanya tersisa bau asap serta kesunyian yang berat. Hujan masih turun. Raka berdiri sendiri di dapur yang rusak. Buku daftar telah menjadi abu. Kandang tinggal rangka besi hangus. Pagi datang membawa warna pucat. Penduduk melihat warung terbakar sebagian. Mereka tidak menemukan Pak Darto. Hanya Raka yang duduk di depan bangunan itu dengan mata kosong. Beberapa hari kemudian, desa kembali sepi. Tidak ada lagi antrian panjang. Tidak ada aroma gorengan yang memanggil dari jauh. Orang-orang yang sempat menghilang perlahan pulang. Kurus, bingung, tetapi hidup. Raka pergi dari desa itu tanpa pamit. Ia berjalan seperti orang yang keluar dari mimpi buruk. Namun dalam langkahnya masih ada rasa dingin. Ia tahu dunia ini penuh pintu menuju gelap.
Jika manusia terus membuka pintu karena lapar akan kekayaan, bayangan selalu siap masuk. Warung ayam itu kini hanya bangunan kosong, tetapi cerita tentang pesugihan akan tetap beredar seperti asap setelah api padam. Mengingatkan siapa saja bahwa jalan pintas sering berujung pada jurang, dan seperti cermin retak, dosa selalu memantulkan wajah orang yang melakukannya sendiri. Pagi menyinari desa, seperti tangan ragu yang menyentuh luka lama. Bangunan bekas warung berdiri bisu, hitam oleh jelaga. Atapnya berlubang seperti ingatan yang tidak utuh. Tidak ada lagi bau bumbu, tidak ada suara piring beradu. Hanya angin yang keluar masuk melalui papan retak, membawa cerita yang belum selesai. Raka tidak langsung pergi. Ia merasa seperti orang yang selamat dari kapal karam, tetapi masih mendengar debur ombak di telinga. Tubuhnya bebas, pikirannya terikat. Setiap langkah menjauh dari warung, bayangan Pak Darto muncul seperti noda yang sulit dihapus. Penduduk mulai berdatangan. Mereka melihat sisa kebakaran dengan wajah campur aduk, lega, bingung, takut. Orang-orang yang dulu hilang kini pulang dengan tatapan kosong. Mereka seperti buku yang pernah dibakar sebagian, masih bisa dibaca, namun maknanya tidak utuh. Seorang ibu mendekati Raka. Rambutnya berantakan, matanya sembab. "Anakku kembali tadi malam," katanya lirih. Tapi dia tidak ingat apa-apa. Hanya bilang pernah jadi sesuatu. Raka terdiam. Kata sesuatu terdengar lebih menakutkan daripada makhluk apapun. Ia mengangguk pelan. Tidak ada kalimat yang pantas keluar dari mulutnya. Siang hari, kepala desa memanggil semua warga ke balai. Mereka duduk melingkar seperti orang mengelilingi api unggun, berharap hangat tetapi takut terbakar. Raka berdiri di tengah, menceritakan semuanya. Tentang perjanjian, tentang daftar nama, tentang kandang besi. Suasana menjadi senyap. Sunyi itu bukan tenang, melainkan seperti ruang sebelum petir menyambar. "Kita harus menutup tempat itu selamanya," ujar kepala desa. Namun Boksari yang duduk di sudut ruangan menggeleng perlahan. Menutup bangunan tidak sama dengan menutup pintu goib. Perjanjian memang putus, tetapi bekasnya masih ada. Tanah di sana pernah diberi makan janji busuk. Kata-katanya seperti garam pada luka. Penduduk mulai resah. Mereka sadar bahaya tidak selalu berbentuk api, kadang berupa ingatan yang belum selesai. Malam itu, Raka bermimpi. Ia melihat kandang besi berdiri lagi, tetapi kosong. Tidak ada makhluk, tidak ada manusia. Hanya bayangan hitam melingkar di sekelilingnya seperti kabut pekat. Dari dalam kabut terdengar suara. Rantai terputus, tetapi lubang tetap ada. Ia terbangun dengan keringat dingin. Jendela kamarnya terbuka. Angin membawa bau tanah basah. Raka merasa sesuatu masih mengintai, seperti harimau yang kehilangan kandang namun belum kehilangan lapar. Hari berikutnya, kejadian aneh mulai muncul. Seekor ayam mati ditemukan di depan rumah warga dengan tanda aneh di dadanya. Garis melingkar seperti simbol. Anak-anak mengaku melihat bayangan berjalan tanpa kaki di dekat bekas warung. Lampu jalan sering padam sendiri saat malam tiba. Raka kembali menemui Boksari. "Perjanjian sudah putus, kenapa masih ada gangguan?" Perempuan tua itu mengaduk kopi pahit. "Karena yang kau hancurkan adalah pintu, bukan tuannya. Makhluk itu kehilangan jalur, tetapi belum kehilangan wilayah. Ia seperti pedagang yang lapaknya dibakar, masih punya barang untuk dijual. Apa yang harus dilakukan? Membersihkan tanah, mengubah tempat itu dari sumber makan menjadi tempat doa." Raka mengajak beberapa warga melakukan ritual pembersihan. Mereka membawa air bunga, tanah dari kuburan leluhur,
serta doa dari berbagai arah. Bekas warung disiram perlahan, abu dicampur tanah baru. Di atasnya ditanam pohon pisang dan melati. Proses itu seperti menutup luka dengan kulit baru. Tidak menjamin sembuh, tetapi memberi kesempatan hidup. Saat malam terakhir ritual, Raka berdiri sendiri di sana. Bulan menggantung seperti mata besar di langit. Ia merasa tidak sendirian. Udara di sekelilingnya dingin, namun tidak menekan. Tiba-tiba terdengar langkah di belakangnya. Pak Darto berdiri beberapa meter darinya. Namun tubuh pria itu tidak utuh. Separuh bayangan, separuh cahaya. Wajahnya tampak lebih tua, lebih lelah, seperti patung yang terikis hujan. "Kau mengambil segalanya dariku," katanya tanpa marah. "Aku mengembalikan yang bukan milikmu," jawab Raka. Pak Darto tersenyum pahit. "Aku kira kekayaan seperti air hujan, bisa ditadah tanpa batas. Ternyata seperti api, jika dipegang, membakar. Kenapa kau masih di sini?" Karena keserakahan tidak mati bersama tubuh, ia tinggal sebagai bekas. Bayangan itu mulai memudar. Sebelum hilang, ia berkata, "Jaga desa ini, jangan biarkan pintu itu dibuka lagi." Suara tersebut lenyap bersama angin. Sejak malam itu, gangguan berhenti. Tidak ada lagi ayam mati, tidak ada lagi bayangan aneh. Lampu jalan tumbuh cepat, bunganya putih seperti kapas. Orang-orang mulai lewat tanpa rasa takut. Raka bersiap pergi. Ia merasa tugasnya selesai, tetapi hatinya berat. Desa itu telah menjadi cermin hidupnya, tempat ia melihat betapa murahnya nyawa saat ditukar dengan uang. Di pagi pergiannya, seorang anak kecil memberinya bunga melati. "Supaya tidak lupa jalan pulang," katanya polos. Raka tersenyum. Ia menyimpan bunga itu di saku. Dalam pikirannya, kisah warung ayam bukan hanya cerita horor, melainkan peringatan. Seperti papan rambu di tepi jurang, tidak melarang orang berjalan, tetapi mengingatkan bahwa satu langkah salah bisa membuat segalanya jatuh. Ia melangkah meninggalkan desa. Matahari naik secara perlahan, menghapus sisa kabut. Bekas warung kini menjadi kebun kecil. Tidak ada lagi bau gorengan, hanya aroma tanah basah dan bunga. Namun Raka tahu, selama manusia masih mencari jalan singkat menuju kaya, cerita serupa akan muncul di tempat lain, dengan nama berbeda, dengan wajah baru. Seperti api yang berpindah dari kayu ke kayu, keserakahan selalu menemukan bahan bakarnya sendiri. Dan kisah pesugihan itu pun berubah menjadi legenda, bukan untuk ditakuti semata, tetapi untuk diingat. Bahwa rezeki yang diambil tanpa nurani akan menagih kembali dengan cara yang tidak pernah kita duga. Kereta kecil berhenti di stasiun kota lain dengan suara berdecit panjang, seperti pintu tua yang dipaksa membuka ingatan. Raka turun sambil membawa tas kain berisi pakaian sederhana dan sekuntum melati yang mulai layu. Kota ini lebih ramai daripada desa yang ia tinggalkan, namun hiruk-pikuknya terasa hampa. Lampu jalan menyala terang, tetapi pikirannya masih dipenuhi bayangan tempat lama, seperti seseorang yang sudah keluar dari sungai tetapi bajunya masih basah. Ia menyewa kamar sempit di gang sempit. Setiap malam, suara kendaraan menggantikan suara jangkrik. Namun dalam tidurnya, Raka tetap mendengar erangan dari kandang besi yang telah hancur. Kenangan itu melekat seperti tinta pada kertas tipis, sulit dihapus walau digosok berkali-kali. Hari demi hari, ia bekerja sebagai buruh dapur di warung biasa. Tidak ada ritual, tidak ada lilin, tidak ada bau kemenyan. Hanya bawang, minyak, dan suara pisau memotong papan. Tetapi setiap melihat ayam mentah, jantungnya bergetar. Tangannya sering berhenti di udara, seperti orang yang ragu menyentuh bayangan sendiri.
Suatu sore, seorang pelanggan berbicara dengan suara pelan. "Ada warung baru di ujung pasar, katanya rasanya bikin lupa dunia." Kalimat itu membuat Raka menoleh. Nada suaranya mirip dengan cerita lama, rasa yang membuat lupa dunia. Ia merasa seperti melihat awan berbentuk wajah yang pernah dikenalnya. Raka mencoba mengabaikan, tetapi kata-kata itu berputar di kepalanya sepanjang malam. Ia teringat daftar nama, kandang besi, serta bayangan hitam yang meminta pengganti. Ia sadar, cerita pesugihan bukan milik satu desa. Ia seperti penyakit yang berpindah melalui bisikan. Keesokan hari, Raka berjalan menuju ujung pasar. Warung itu kecil, berdiri di antara kios pakaian bekas. Spanduknya baru, warnanya merah menyala. Antrean mengular, wajah-wajah tampak puas seperti baru menemukan harta karun. Raka berdiri di kejauhan. Perasaannya seperti orang melihat api unggun di tengah hutan kering. Indah, tetapi berbahaya. Ia mendekat perlahan. Aroma masakan tercium. Gurih, namun ada bau lain yang samar, seperti tanah basah setelah hujan. Di balik tirai plastik, ia melihat pemilik warung, seorang pria muda dengan mata cekung. Gerakannya cepat, tetapi wajahnya tegang, seperti orang yang berlari sambil membawa beban tak terlihat. Raka membeli satu porsi, lalu duduk di bangku kayu. Ia menatap makanan itu lama, seperti membaca surat tanpa membuka amplop. Setiap gigitan pelanggan di sekitarnya terdengar lebih keras dari seharusnya. Ia tidak jadi makan. Sebaliknya, ia menunggu hingga warung tutup. Malam turun perlahan. Lampu neon berkelip seperti jantung yang lelah. Saat pemilik warung mengunci pintu, Raka menghampirinya. "Kau dapat resep dari mana?" tanya Raka tanpa basa-basi. Pria itu terkejut. "Kenapa bertanya?" "Karena aku pernah melihat cara seperti ini, dan ujungnya bukan keberuntungan." Pria itu tertawa singkat. "Aku hanya ingin hidup lebih baik, semua orang ingin." Kalimat itu terdengar seperti gema masa lalu. Raka merasa berbicara dengan cermin yang memantulkan dirinya beberapa bulan lalu. "Ada yang menolongmu?" Raka melanjutkan. Pria itu diam sejenak. "Ada, orang datang malam hari, memberi cara. Katanya selama aku mengikuti aturan, usahaku tidak akan sepi." "Aturan apa?" "Jangan bertanya asal bahan, jangan menghitung terlalu detail." Raka menghela napas panjang. Itu bukan aturan, itu jebakan. Mereka duduk di bangku depan warung yang sudah gelap. Lampu pasar mulai padam satu persatu. Malam terasa seperti ruang kosong tanpa dinding. "Apa yang harus kulakukan?" tanya pria itu lirih. "Hentikan sekarang, sebelum daftar itu menulis namamu sendiri." Pria itu menunduk, tangannya gemetar. "Jika aku berhenti, aku miskin lagi." Raka menatap langit. Bintang tampak kecil di antara lampu kota. Lebih baik lapar bersama cahaya daripada kenyang bersama gelap. Kata-kata itu keluar tanpa rencana, seperti mata air dari batu. Ia sadar, perjalanan hidupnya kini bukan lagi tentang melarikan diri, melainkan menjaga pintu agar tidak dibuka sembarang orang. Malam itu, warung di ujung pasar tidak buka. Keesokan harinya, spanduk merah diturunkan. Tidak ada antrean, tidak ada aroma aneh, hanya kios kosong. Raka berjalan pulang ke kamar sewaannya dengan langkah ringan. Ia merasa seperti orang yang memadamkan api kecil sebelum menjalar ke hutan. Namun dalam dadanya ada kesadaran baru. Cerita pesugihan bukan selesai dengan satu tempat. Ia seperti cerita yang berpindah dari mulut ke mulut, mencari panggung baru. Jika tidak ada yang mengingatkan, ia akan tumbuh lagi. Raka menatap bunga melati yang sudah kering di mejanya. Ia menaruhnya di jendela. Dari luar, angin malam masuk membawa suara kota. Ia mengerti satu hal. Hidupnya kini seperti penjaga lampu di persimpangan gelap. Tidak semua orang akan mendengar peringatannya. Tetapi selama masih ada cahaya kecil yang dijaga, bayangan tidak sepenuhnya menang. Seperti pelaut yang pernah karam, Raka tidak lagi mengejar pantai emas. Ia memilih menjadi tanda di laut agar kapal lain tidak menabrak batu yang sama. Dan dalam langkah sederhana itu, ia menemukan makna baru, bahwa keberanian bukan hanya melawan makhluk dari tanah, melainkan menolak jalan singkat yang mengorbankan sesama.
Sebab ini bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan yang lebih sunyi. Sebab setiap kota punya warung, setiap manusia punya keinginan, dan setiap keinginan selalu diuji oleh pilihan. Beberapa minggu berlalu seperti halaman buku yang dibalik tanpa suara. Raka berpindah dari satu kota ke kota lain, bekerja sebentar lalu pergi lagi. Hidupnya menyerupai burung yang takut hinggap terlalu lama di satu dahan, khawatir cabang itu rapuh dan menyimpan perangkap. Ia memilih tempat-tempat kecil, warung sederhana, dapur yang hanya mengenal bawang dan garam, bukan mantra atau janji gelap. Namun dimanapun ia singgah, ia menemukan pola yang sama. Orang ingin cepat berhasil. Orang ingin rasa yang membuat pembeli lupa pulang. Orang ingin uang datang seperti hujan tanpa menunggu musim. Keinginan itu bagai api kecil di ujung sumbu. Tampak sepele, tetapi jika dibiarkan akan menjalar ke gudang mesiu. Suatu malam, Raka mendengar tangisan di lorong penginapan. Bukan tangis manusia biasa, melainkan suara berat seperti angin yang terperangkap di botoh kaca. Ia membuka pintu perlahan. Lorong kosong. Lampu temaram menggantung, berkedip seperti mata mengantuk. Namun suara itu masih ada, memanggil tanpa nama. Ia mengikuti bunyi tersebut sampai ke dapur umum di belakang bangunan. Di sana, ia melihat bayangan hitam menempel di dinding. Bentuknya tidak jelas, tetapi bergerak seperti asap yang punya kehendak sendiri. Bau tanah basah menyebar, mirip bau bekas warung yang pernah terbakar. "Kenapa kau ikut aku?" bisik Raka. Bayangan itu tidak menjawab dengan kata. Ia menampilkan potongan gambar di lantai, kandang besi, daftar nama, api, serta wajah Pak Darto yang tenggelam ke dalam tanah. Semua muncul seperti pantulan di air keruh. Raka sadar bayangan itu bukan makhluk baru. Ia adalah sisa perjanjian lama yang kehilangan tempat. Seperti ular yang kehilangan lubang, ia mencari celah lain untuk masuk. "Kau sudah kehilangan jalurmu," kata Raka. "Tidak ada lagi warung itu." Bayangan bergerak mendekat. Udara menjadi dingin, seperti seseorang membuka kulkas di tengah malam. Dalam kepala Raka muncul suara pelan. Janji tidak mati, janji hanya pindah tangan. Raka menutup mata. Ia merasa seperti berdiri di persimpangan kabut. Jika ia pergi, bayangan itu akan mencari orang lain. Jika ia melawan, ia harus menanggung akibatnya sendiri. Keesokan paginya, seorang pedagang di pasar pingsan. Orang-orang berkata ia melihat sesuatu di dapur tokonya. Tidak ada yang tahu apa, tetapi sejak itu ia tidak mau menyentuh pisau lagi. Tangannya gemetar setiap melihat daging mentah, seperti orang yang baru pulang dari kuburan. Raka menemui pedagang itu. Lelaki tersebut duduk di sudut rumah, memeluk lututnya. "Kenapa kau ikut aku?" katanya. Menawarkan jalan cepat. Raka menunduk. Ia tahu suara itu. Suara yang sama yang pernah memikat Pak Darto. "Kau tidak harus mendengarnya. Itu hanya cermin dari keinginanmu sendiri." Pedagang itu menangis. "Aku lelah miskin." Raka teringat dirinya sendiri, berjalan dari desa ke kota, membawa kisah yang tidak ingin diingat. Hidupnya sekarang seperti penanda jalan rusak, tidak indah, tetapi perlu agar orang tidak jatuh ke jurang. Malam berikutnya, bayangan hitam muncul lagi di kamarnya. Kali ini lebih jelas, ia berdiri di sudut, tidak menyentuh lantai, seperti kabut yang diberi bentuk. "Kau memutus satu pintu, tapi dunia penuh pintu," kata suara itu. "Aku tidak akan membiarkanmu masuk lagi," jawab Raka. "Manusia akan membuka sendiri, kau hanya satu orang." Raka tersenyum pahit. Benar, tapi satu lilin cukup untuk menunjukkan bahwa gelap bukan satu-satunya pilihan. Bayangan itu tertawa tanpa suara. Dinding kamar bergetar ringan. Di luar, hujan turun perlahan, seperti tirai yang menutup panggung. Raka mengambil tasnya. Ia keluar menuju lapangan kosong di belakang penginapan. Tanah di sana belum pernah dipakai untuk apapun. Ia menggali lubang kecil dengan tangan. Dari sakunya, ia mengeluarkan bunga melati kering yang selalu dibawanya sejak desa pertama. Ia menanam bunga itu, lalu duduk bersila. Tidak ada mantra rumit, tidak ada kemenyan. Ia hanya berdoa dengan kata-kata sederhana,
agar keinginan tidak lagi menjadi pintu, agar ketakutan tidak lagi menjadi kunci. Bayangan hitam mengikuti hingga ke tepi lapangan. Ia tidak bisa melewati garis tanah yang baru digali. Seperti asap yang terhalang kaca, ia berputar tanpa arah. "Kenapa kau melawan?" tanya suara itu. "Karena aku sudah melihat akibatnya," jawab Raka. "Aku tidak mau orang lain menjadi menu." Bayangan itu mulai memudar, seperti kabut terkena matahari pagi. Namun sebelum hilang, ia meninggalkan satu kalimat. "Selama manusia ingin jalan pintas, aku akan dipanggil kembali." Ketika fajar muncul, lapangan itu tampak biasa. Tidak ada bekas pertempuran, hanya lubang kecil dengan bunga di tengahnya. Raka berdiri, merasa lelah, tetapi dadanya lebih ringan. Ia menyadari sesuatu. Tugasnya bukan menghancurkan bayangan, melainkan menutup telinga manusia dari bisikan. Seperti penjaga sumur yang memasang tutup agar anak-anak tidak jatuh. Pekerjaannya sederhana tetapi penting. Hari-hari berikutnya, Raka berbicara kepada siapapun yang mau mendengar. Ia tidak bercerita tentang makhluk berkepala ayam atau bayangan tanah secara rinci. Ia hanya berkata tentang harga yang harus dibayar jika rezeki diambil tanpa nurani. Tentang orang-orang yang pernah hilang, tentang desa yang hampir menjadi meja makan makhluk gelap. Sebagian menertawakan, sebagian mengabaikan, namun ada pula yang mengangguk, seperti orang yang baru sadar api di dapur bisa membakar rumah. Raka tidak lagi mencari tempat tetap, ia berjalan seperti angin, singgah sebentar lalu pergi. Dalam langkahnya, ia membawa cerita sebagai peringatan. Cerita itu seperti lonceng kecil di leher kambing, tidak menghentikan langkah, tetapi memberi tanda bahaya. Pada suatu malam, ia duduk di tepi sungai memandangi arus yang mengalir tanpa henti. Air itu mengingatkannya pada keinginan manusia, selalu bergerak, selalu mencari celah. Jika tidak diarahkan, ia bisa menjadi banjir. Jika diberi batas, ia menjadi sumber hidup. Raka tersenyum tipis. Ia tahu perjalanan ini belum selesai. Bayangan akan selalu mencari pintu baru. Namun selama masih ada orang yang mau menutupnya, gelap tidak akan sepenuhnya menang. Raka tiba di sebuah kota pelabuhan saat senja menggantung seperti kain merah di langit. Bau asin laut bercampur aroma solar dari kapal tua. Tempat ini ramai, tetapi keramaiannya terasa seperti pasar mimpi. Banyak wajah, sedikit makna. Ia berjalan menyusuri dermaga sambil membawa tas lusuh dan cerita yang semakin berat di punggung batin. Di kota ini, kabar tentang rumah makan ajaib beredar cepat seperti burung dilepas dari sangkar. Konon, siapapun yang mencicipi masakannya akan selalu kembali. Rasa itu dikatakan mampu mengikat lidah seperti jaring laba-laba menangkap serangga. Raka mendengar cerita itu dari seorang nelayan yang duduk di warung kopi. "Orang-orang jadi malas melaut," kata nelayan tersebut. "Mereka lebih suka duduk, makan, lalu berhayal tentang uang datang sendiri." Kalimat itu mengiris ingatan Raka seperti pisau tumpul yang digosok perlahan. Ia tahu pola itu, ia tahu jalan itu, dan ia tahu ujungnya selalu sama, kehilangan. Malam turun tanpa permisi. Lampu pelabuhan menyala satu persatu menyerupai bintang palsu yang jatuh ke tanah. Raka menuju alamat yang disebut nelayan tadi. Sebuah bangunan berdiri dekat gudang ikan. Dindingnya dicat cerah, tetapi jendelanya tertutup rapat. Tidak ada papan nama, hanya lukisan ayam besar dengan mata terlalu bulat. Antrean panjang terlihat di depan pintu. Orang-orang berbicara pelan, seolah berada di tempat ibadah. Beberapa memejamkan mata sambil mengunyah, seperti sedang menikmati doa yang bisa dimakan. Raka berdiri jauh memperhatikan. Ia merasa seperti melihat api unggun di tengah gudang jerami. Indah, tetapi mengundang bencana. Ia menunggu sampai bangunan itu sepi. Saat pintu ditutup, Raka mendekat. Dari dalam terdengar suara air mengalir dan langkah tergesa. Ia mengetuk pelan. Seorang perempuan muda membuka pintu. Wajahnya pucat, tetapi matanya menyala seperti lampu yang kehabisan minyak. "Apa yang kau mau?" tanyanya.
Aku ingin bicara tentang sumber rasa, jawab Raka. Perempuan itu tertawa singkat. Rasa tidak perlu asal, yang penting laku. Kau yakin? Ia terdiam. Tatapannya berubah seperti cermin retak. Ada yang datang malam hari, ucapnya akhirnya. Memberi petunjuk, aku hanya mengikuti. Raka mengangguk. Dan kau tidak tahu harga dari petunjuk itu. Perempuan tersebut mengajak Raka masuk. Di dapur, tidak ada kandang besi seperti di desa dulu. Namun di sudut ruangan terdapat pintu kecil menuju ruang bawah tanah. Bau tanah lembab keluar dari sana, seperti nafas kuburan yang lupa ditutup. Aku takut, kata perempuan itu lirih. Tapi jika berhenti, semua akan hilang. Raka memandang pintu kecil itu. Ia merasa seperti berdiri di depan mulut gua yang menyimpan gema masa lalu. Dalam benaknya muncul bayangan daftar nama, api, dan wajah-wajah yang pernah menjadi makanan. Kau masih punya pilihan, ucapnya pelan. Jangan tunggu sampai pintu itu memakanmu. Perempuan itu menutup wajahnya. Bahunya bergetar. Aku ingin keluar, tapi suara itu tidak mau pergi. Seolah menjawab kalimat tersebut, hawa dingin menyapu dapur. Lampu bergoyang. Dari bawah tanah muncul bisikan rendah, seperti pasir digeser batu. Kesepakatan belum selesai. Bayangan hitam perlahan naik melalui tangga sempit. Bentuknya menyerupai asap yang diberi tulang. Udara menjadi berat, seolah ruangan diisi air tak terlihat. Raka berdiri di depan perempuan itu. Pergilah, katanya. Tutup pintu itu sekarang. Perempuan tersebut ragu sejenak, lalu berlari keluar dapur. Pintu depan dibanting keras. Tinggal Raka dan bayangan dalam ruangan yang sempit. Kau lagi. Suara itu menggema. Mengapa selalu mengganggu jalanku? Karena jalanmu melewati tubuh manusia, dan aku tidak mau melihat lagi daftar nama ditulis. Bayangan itu bergerak mendekat. Dinding bergetar seperti kulit drum dipukul pelan. Manusia memanggilku. Aku hanya menjawab. Tidak, kata Raka. Kau hidup dari kelemahan mereka, seperti lintah hidup dari darah, bukan dari hujan. Bayangan itu tertawa tanpa suara. Jika kau menutup pintu ini, akan ada pintu lain. Raka mengingat bunga melati yang pernah ia tanam, tanah yang pernah ia bersihkan, doa tanpa mantra. Ia sadar ini bukan pertarungan tenaga, melainkan keteguhan. Ia meraih ember air bersih di dapur, menuangkannya ke lantai menuju pintu bawah tanah. Air mengalir seperti garis pemisah. Di sini berhenti, ucapnya. Bayangan itu tersentak seolah terkena cahaya. Bentuknya bergetar. Ruangan terasa lebih ringan, seperti dada yang dilepaskan dari beban. Janji akan selalu kembali, bisik suara melemah. Mungkin, tapi malam ini kau tidak makan siapapun. Bayangan perlahan menyusut lalu hilang seperti asap ditiup angin laut. Suara ombak dari kejauhan masuk melalui celah jendela, membawa bau asin yang segar. Raka keluar dari bangunan itu. Perempuan muda duduk di tangga depan dengan wajah basah oleh air mata. Aku tutup semuanya. Aku tidak mau hidup dari ketakutan. Raka tersenyum tipis. Lebih baik hidup dari kerja keras daripada mati oleh janji. Keesokan hari, rumah makan itu tidak buka. Orang-orang bertanya-tanya, sebagian kecewa, sebagian lega. Nelayan kembali melaut, pasar kembali biasa. Kota itu tidak lagi membicarakan rasa ajaib, melainkan cuaca dan harga ikan. Raka berjalan menuju dermaga. Kapal-kapal bergerak pelan, seperti kerbau di sawah. Ia merasa seperti seseorang yang baru menutup satu lubang di bendungan besar. Air masih banyak, tekanan masih ada, tetapi banjir tertunda. Di tepi laut, ia duduk memandangi cakrawala. Angin mengibaskan rambutnya. Dalam dadanya tidak ada sorak kemenangan, hanya kesadaran bahwa tugasnya tidak akan selesai sepenuhnya. Cerita pesugihan seperti rumput liar,
Dipotong satu, tumbuh di tempat lain. Namun setiap rumput yang dicabut memberi ruang bagi tanah untuk bernafas. Raka mengeluarkan bunga melati terakhir dari sakunya. Ia melemparkannya ke laut. Bunga itu mengapung sebentar, lalu terbawa arus. "Pergilah," bisiknya. "Bawalah semua nama yang pernah hilang." Ia berdiri dan melangkah pergi dari kota pelabuhan. Matahari naik perlahan, mengubah laut menjadi cermin emas. Dalam langkahnya, ia tahu ia tidak bisa menyelamatkan semua orang. Tetapi selama masih ada pintu yang bisa ditutup, ia akan terus berjalan. Seperti penjaga mercusuar di tengah badai, ia tidak menghentikan ombak, namun memberi tanda agar kapal tidak karam. Dan itulah pilihannya, bukan menjadi pahlawan, melainkan menjadi peringatan yang hidup. Raka tiba di sebuah kota kecil di kaki gunung saat kabut turun perlahan seperti selimut tipis yang menutup luka bumi. Udara dingin menusuk tulang, tetapi suasananya terasa bersih, seolah alam ingin menyembunyikan rahasia lama di balik awan putih. Kota ini tampak tenang, jauh dari cerita tentang warung ajaib atau rumah makan terkutuk. Namun ketenangan sering seperti air danau, permukaannya diam, dasarnya menyimpan pusaran. Ia menginap di rumah seorang lelaki tua bernama Pak Wiryo, penjaga pos pendakian. Rumah kayu itu berdiri di dekat hutan pinus. Saat malam tiba, suara serangga bercampur dengan desir angin, seperti bisikan yang berbicara pada batu dan pohon. "Apa yang kau cari di tempat sunyi begini?" tanya Pak Wiryo sambil menyeduh kopi. "Aku tidak mencari apa-apa," jawab Raka. "Aku hanya berjalan." Lelaki tua itu tersenyum tipis. Orang yang berjalan tanpa tujuan sering menemukan tujuan yang tidak ia inginkan. Kalimat itu membuat Raka terdiam. Ia merasa seperti melihat pantulan wajahnya di permukaan air gelap. Malam pertama di rumah kayu itu, Raka bermimpi aneh. Ia berdiri di depan cermin besar. Di balik pantulan wajahnya muncul bayangan hitam yang pernah ia lawan. Namun kali ini, bayangan itu tidak berada di luar, melainkan menyatu dengan bentuk tubuhnya sendiri. Mata bayangan itu menatapnya dari balik mata manusia. "Kau tidak bisa lari dariku," suara itu berkata pelan. "Aku tumbuh dari keinginanmu juga." Raka terbangun dengan napas berat, keringat membasahi lehernya. Ia duduk lama di tepi ranjang, menyadari satu hal. Selama ini, ia sibuk menutup pintu di luar, tetapi belum pernah memeriksa pintu di dalam dirinya sendiri. Keesokan harinya, Pak Wiryo mengajaknya berjalan ke mata air di hutan. Jalan setapak sempit, dikelilingi pohon tinggi yang menjulang seperti tiang penyangga langit. Sinar matahari jatuh melalui celah daun, menyerupai garis-garis emas di udara. "Dulu," kata Pak Wiryo, "orang datang ke gunung ini untuk meminta keberuntungan. Sekarang mereka datang untuk berfoto." "Apakah gunung pernah marah?" tanya Raka. "Gunung tidak marah. Manusia yang sering salah paham. Mereka kira diam berarti setuju." Mereka sampai ke mata air kecil. Airnya jernih, mengalir pelan seperti kaca cair. Raka membasuh wajahnya. Pantulan dirinya tampak lebih tua, lebih lelah, seolah perjalanan panjang mengikis bagian muda dalam jiwanya. "Apa yang kau lihat?" tanya Pak Wiryo. "Diriku sendiri," jawab Raka. "Coba lihat lebih lama." Raka menatap permukaan air. Di balik wajahnya, ia melihat bayangan samar dari masa lalu. Kandang besi, api, daftar nama, dan bayangan hitam. Semua berputar seperti potongan mimpi yang tidak selesai. "Aku takut," kata Raka jujur. "Takut suatu hari aku tergoda lagi. Takut menjadi seperti mereka yang pernah kubantu hentikan." Pak Wiryo mengambil sepotong kayu kecil dan melemparkannya ke mata air. Riak menyebar ke segala arah. "Hati manusia seperti air ini," katanya. "Jika dilempari batu keinginan, akan muncul gelombang. Jika tidak dijaga, gelombang itu bisa menjadi arus." Raka mengangguk. Ia menyadari perjuangannya bukan hanya melawan pesugihan, melainkan menjaga dirinya dari godaan yang sama. Ia seperti orang yang pernah hampir tenggelam, kini harus belajar berenang tanpa panik. Sore hari, kabar aneh beredar di kota kecil itu. Seorang pemuda ditemukan pingsan di hutan, tubuhnya dingin, matanya terbuka tanpa fokus. Ia mengaku mendengar suara yang memanggilnya untuk menggali tanah di bawah pohon tua. Raka mendatangi pemuda itu. Wajahnya pucat, seperti kertas yang kehilangan tulisan.
"Apa yang kau dengar?" tanya Raka. "Suara yang menjanjikan hidup mudah," jawab pemuda itu lirih. "Katanya aku hanya perlu mengikuti arah." Raka merasakan getaran dalam dadanya. Suara itu belum mati, ia hanya berganti tempat, seperti api berpindah dari kayu kering ke jerami. Raka membawa pemuda itu ke mata air. Ia menyuruhnya menatap pantulan wajah sendiri. "Lihat siapa yang berbicara padamu. Apakah itu suara dari luar atau dari dalam kepalamu sendiri?" Pemuda itu menatap air lama. Air matanya jatuh ke permukaan, membuat pantulan wajahnya kabur. "Aku hanya ingin cepat berhasil," katanya. Raka menetuk bahunya. Keinginan itu seperti pisau, bisa memotong sayur, bisa melukai tangan. Yang menentukan bukan pisaunya, melainkan cara memegangnya. Malam itu, Raka duduk sendiri di teras rumah kayu. Bulan muncul di balik awan, pucat seperti wajah orang yang sedang berpikir panjang. Ia menyadari perjalanan ini telah berubah. Dahulu ia melawan makhluk dari tanah, kini ia harus melawan bisikan dari dalam dada. Bayangan hitam tidak lagi muncul sebagai wujud, ia hadir sebagai rasa lelah, sebagai iri pada orang yang hidup tenang, sebagai keinginan berhenti dan tidak peduli. Raka mengerti, itulah bentuk baru dari pintu yang harus dijaga. Ia mengeluarkan buku kecil dari tasnya. Buku itu kosong. Ia mulai menulis satu kalimat. "Jika aku tergoda jalan pintas, ingat wajah mereka yang hilang." Tulisan itu seperti paku kecil yang menahan papan rapuh agar tidak runtuh. Hari-hari berikutnya, Raka membantu Pak Wiryo menjaga jalur pendakian. Ia membersihkan sampah, menolong pendaki tersesat, dan berbagi cerita sederhana tentang bahaya meminta sesuatu tanpa kerja. Ia tidak lagi berbicara tentang makhluk gelap, ia berbicara tentang pilihan. Setiap malam, sebelum tidur, ia melihat bayangan dirinya sendiri di dinding. Bayangan itu tidak bergerak sendiri, ia hanya mengikuti gerak tubuh Raka. Dan di sanalah Raka belajar arti baru dari perjuangan, bukan memusnahkan bayangan, melainkan memastikan bayangan tidak menguasai langkah. Seperti api di tungku, keinginan harus dijaga agar tetap hangat, bukan membakar rumah. Seperti sungai, ambisi harus diarahkan agar memberi hidup, bukan menenggelamkan desa. Bab ini mengajarkan Raka bahwa musuh terakhir bukan makhluk dari luar, melainkan pintu yang tersembunyi di dalam diri manusia. Jika pintu itu terbuka, bayangan akan masuk tanpa perlu diundang. Dan saat angin gunung bertiup membawa aroma pinus, Raka berdiri di depan mata air sekali lagi. Ia melihat pantulan wajahnya yang lebih tenang. Tidak ada bayangan hitam di belakangnya, hanya dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya, sejak desa itu terbakar, Raka merasa benar-benar pulang, bukan ke tempat, melainkan ke kesadaran bahwa perjalanan ini bukan tentang mengalahkan kegelapan dunia, melainkan menjaga cahaya kecil agar tidak padam di dalam dada. Pagi di kaki gunung datang tanpa suara, seperti halaman terakhir yang dibuka perlahan agar tidak mengejutkan pembaca. Kabut menyusut, menyingkap pepohonan pinus yang berdiri tenang. Raka berjalan menuju mata air untuk terakhir kalinya sebelum meninggalkan kota kecil itu. Langkahnya ringan, tetapi pikirannya penuh oleh perjalanan panjang yang telah ia lewati. Ia menatap permukaan air jernih. Tidak ada bayangan hitam, tidak ada wajah asing. Hanya pantulan dirinya sendiri, lebih matang, lebih sadar. Ia seperti orang yang pulang dari medan perang tanpa membawa pedang, hanya membawa cerita. Pak Wiryo datang membawa 2 cangkir kopi. "Kau akan pergi hari ini?" tanyanya. Raka mengangguk. "Sudah waktunya, tempat ini tenang. Aku tidak ingin tenang terlalu lama." "Kenapa?" "Karena tenang bisa membuat orang lupa berjaga." Pak Wiryo tersenyum samar. Seperti danau, jika terlalu lama diam, lumpur mengendap. Mereka duduk di batu besar dekat mata air. Angin pagi menggerakkan dedaunan, suaranya menyerupai bisikan alam yang sedang mengucap selamat jalan. "Kau sudah menutup banyak pintu," kata Pak Wiryo. "Apa yang kau cari sekarang?" Raka berpikir sejenak. "Aku tidak mencari makhluk gelap lagi. Aku mencari orang-orang yang hampir membuka pintu." Pak Wiryo mengangguk pelan. Itu tugas yang lebih berat. Raka tahu kebenaran kalimat itu. Melawan sesuatu yang terlihat lebih mudah daripada melawan sesuatu yang tumbuh di dalam hati manusia. Bayangan kini tidak muncul sebagai sosok,
melainkan sebagai rasa ingin cepat, rasa malas menunggu, rasa iri pada keberhasilan orang lain. Ia turun dari gunung menuju jalan besar. Bus tua menunggu dengan mesin yang bergetar seperti dada orang tua saat tertawa. Raka naik tanpa banyak barang, hanya tas kain, buku kecil berisi satu kalimat peringatan dan ingatan yang tidak ingin ia ulangi. Dalam perjalanan, ia melewati desa-desa kecil. Ia melihat warung sederhana, sawah hijau, anak-anak bermain layang-layang. Dunia tampak biasa, tetapi di balik kebiasaan itulah bahaya sering bersembunyi. Seperti api di balik abu, tidak terlihat, namun panasnya nyata. Bus berhenti di sebuah pasar. Raka turun untuk minum air. Di sana ia mendengar dua orang berbicara. Kata orang, ada cara supaya dagangan cepat laku, ujar salah satunya. Cara apa? Katanya tinggal ikut petunjuk dari seseorang yang datang malam hari. Raka menoleh. Kalimat itu seperti bel yang memanggil namanya sendiri. Ia mendekat dengan tenang. Maaf, katanya. Petunjuk seperti itu biasanya meminta bayaran yang tidak tertulis. Dua orang itu menatap heran. Kau siapa? Hanya orang yang pernah hampir tenggelam, jawab Raka, dan ingin memberitahu di mana arus paling dalam. Mereka terdiam. Salah satu tertawa kecil, menganggapnya lucuan, namun yang lain tampak berpikir. Raka tidak memaksa. Ia hanya berkata, jika sesuatu menjanjikan jalan cepat, tanyakan dulu apa yang harus dikorbankan. Ia pergi sebelum percakapan berubah panjang. Ia tahu tidak semua orang mau mendengar. Namun satu orang yang berpikir ulang sudah cukup untuk mengubah satu garis nasib. Malam itu Raka tidur di terminal kecil. Ia bermimpi tentang desa pertama, warung ayam, kandang besi, api yang menyala. Namun mimpi itu tidak menakutkan lagi. Ia melihat makhluk-makhluk yang dulu terkurung berjalan pergi sebagai manusia biasa. Tidak ada jeritan, tidak ada darah, hanya langkah pulang. Saat bangun, dadanya terasa hangat, seperti seseorang menyalakan lampu kecil di dalam rongga gelap. Hari-hari berikutnya Raka berjalan dari kota ke kota. Ia tidak lagi mengejar cerita besar. Ia membantu di dapur sederhana, di kebun kecil, di pasar ramai. Setiap kali mendengar bisikan tentang cara cepat kaya, ia menyelipkan kisahnya sebagai peringatan, bukan sebagai ancaman. Ia belajar bahwa hidup bukan tentang memusnahkan gelap, melainkan memberi terang cukup agar orang bisa melihat jalan. Suatu sore ia duduk di tepi sungai. Air mengalir deras, membawa daun kering dan ranting kecil. Raka melempar batu. Riak menyebar, lalu hilang. Ia tersenyum. Riak itu seperti kata-katanya pada orang-orang, tidak selalu mengubah arus, tetapi memberi tanda bahwa sesuatu pernah disentuh. Ia membuka buku kecilnya. Tidak ada lagi kalimat baru yang perlu ditulis. Satu kalimat pun sudah cukup. Jalan pintas sering berakhir sebagai jalan pulang yang menyakitkan. Raka menutup buku itu dan menyimpannya di tas. Ia berdiri, menatap matahari yang hampir tenggelam. Langit berwarna jingga, seperti luka yang sedang sembuh. Di kejauhan ia melihat anak-anak berlari di pematang sawah. Tawa mereka lingan, tanpa beban. Pemandangan itu membuatnya sadar, dunia tidak sepenuhnya gelap, dunia hanya mudah tergoda oleh bayangan. Perjalanan Raka tidak berakhir di satu tempat. Ia menjadi seperti penanda di jalan sepi. Tidak selalu diperhatikan, tetapi ada untuk siapapun yang mau melihat. Jika dulu ia berlari dari pesugihan, kini ia berjalan bersama kesadaran. Ia tahu selama manusia masih ingin cepat sampai tanpa menapaki langkah, bayangan akan selalu mencari pintu. Namun selama ada orang yang menjaga pintu itu, gelap tidak akan menjadi penguasa. Raka melangkah ke arah senja. Angin menyentuh wajahnya seperti ucapan terima kasih yang tidak bersuara. Dalam dirinya tidak ada lagi rasa takut. Yang ada hanya tekad sederhana, menjaga cahaya agar tetap hidup meski kecil. Seperti lilin di tengah malam panjang, cahayanya tidak mengusir semua gelap, tetapi cukup untuk menunjukkan arah. Dan itulah akhir perjalanannya, bukan sebagai pahlawan, bukan sebagai pemburu bayangan, melainkan sebagai manusia yang memilih berjalan dengan nurani. Kisah pesugihan itu pun selesai, tidak dengan ledakan, tidak dengan teriakan,
namun dengan langkah tenang seorang saksi yang telah belajar satu kebenaran, bahwa kekayaan tanpa jiwa hanya menghasilkan lapar yang lebih besar, dan keselamatan sering lahir dari keberanian menolak jalan yang tampak paling mudah. Dengan itu, Raka menghilang di balik cahaya sore, meninggalkan dunia yang masih penuh pilihan. Dan cerita ini tinggal sebagai peringatan, bahwa setiap pintu gelap selalu bisa ditutup, selama masih ada satu orang yang berani berdiri di depannya. Raka berhasil menutup satu pintu pesugihan. Namun sebelum pergi, ia mendengar bisikan di pasar. Masih ada cara lain agar dagangan cepat laku. Apakah kutukan itu benar-benar berakhir atau hanya berpindah ke pemilik baru? Di episode berikutnya, kita akan mengikuti jejak bayangan yang mulai muncul kembali. Karena saat manusia memilih jalan pintas, gelap selalu menemukan rumahnya. Jangan kemana-mana, karena kisah berikutnya jauh lebih dekat dengan kehidupan kita sendiri.